Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisna Paramesti dari kelas 1D, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ternak unggas. Adapun sistem pernapasan atau respirasi pada ayam. Yang pertama, lubang hidung adalah awal saluran pernapasan yang berfungsi menghirup udara ke dalam hidung. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring udara kotor dan debu yang masuk. Yang kedua, laring. Fungsi dari laring adalah mencegah benda asing masuk, membantu dalam proses menelan dan mengatur suara. Yang ketiga, trakea, berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Yang keempat, paru-paru atau pulsa, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem peredaran darah atau sirkulasi pada ayam. Sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transport. Adapun organ peredaran darah pada ayam yaitu: 1. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, hati berfungsi mengganti sel darah merah. Yang ketiga, cairan empedu berfungsi memberi warna pada feses. Yang keempat, ginjal berfungsi menyaring. Selanjutnya, sistem pencernaan pada ayam. Sistem pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Berdasarkan aktivitas organ pencernaannya, pencernaan dibagi menjadi 3, yaitu pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologis. Sistem pencernaan ayam terdiri dari berbagai organ penting, yaitu yang pertama, mulut, berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan selanjutnya. Yang kedua, esofagus, berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke tembolok. Yang ketiga, tembolok, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Yang keempat, proventriculus, berfungsi membantu menguraikan zat makanan. Organ ini merupakan sistem pencernaan secara kimiawi. Dan yang kelima, ventriculus, berfungsi sebagai sistem pencernaan secara mekanik. Yang keenam, pankreas, berfungsi mensekresikan hormon insulin. Yang ketujuh, usus halus, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Usus halus terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, berfungsi mengurangi sisa makanan. Jejunum, meneruskan sisa makanan. Ileum, berfungsi tempat penyerapan air. Dan yang kedelapan, usus halus, usus besar merupakan tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air pada ayam. Dan yang terakhir, 9, kloaka, berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin dan feses. Selanjutnya, sistem reproduksi. Adapun organ reproduksi pada ayam betina, yaitu pertama, ovidak, berfungsi menghasilkan sel telur di dalam ayam. Yang kedua, infundibulum, berfungsi menampung sel telur yang sudah matang. Yang ketiga, magnum, berfungsi membentuk sel telur. Yang keempat, isthmus, berfungsi memisahkan putih telur dengan kuning telur. Yang kelima, uterus, sebagai organ lanjutan dari isthmus. Yang keenam, vagina, berfungsi sebagai tempat limpasan telur. Dan yang terakhir, kloaka, berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur. Adapun organ reproduksi pada ayam jantan yaitu: yang pertama, testis, berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Yang kedua, saluran deferens, berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga, alat ovulasi, berfungsi memproduksi cairan transparan yang bercampur sperma saat terjadi ovulasi. Sekian penjelasan dari saya tentang anatomi dan morfologi pada ayam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.